Semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Tuhan sungguh besar dan sangat besar dalam hidup kita semua ya. Dan terutama kita melihat kebaikan Tuhan yang sudah sungguh nyata. Tuhan pimpin kita sepanjang tahun 2022 ini. Dan firman Tuhan senantiasa berkata, jangan takut dan jangan khawatir. Hari depan kita, hari depan yang penuh dengan kemenangan. Karena Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan beserta kita ya. Kita nggak usah takut. Kita mengakhiri tahun 2022 dengan penuh cerita. Di mana Tuhan menyertai kita. Di mana kita memiliki pengalaman bersamanya. Kita mau menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kebesarannya. Di tahun 2023 nanti kita akan membuka lembaran baru di mana kita bersama Tuhan dan kita lebih baik lagi. Kita memiliki pengalaman yang indah, pengalaman yang penuh dengan kemenangan bersamanya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita akan baca di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan selanjutnya di ayat selanjutnya, ayat kelima, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Dahsyat ya, Tuhan kita tuh sungguh luar biasa. Bumi ini masih kosong, Tuhan melihat penuh kegelapan. Tetapi Allah itu adalah terang, diciptakanlah terang itu. Pada awal mulanya, bumi ini diciptakan, bukan manusia. Bukan siapapun juga di muka bumi ini. Tetapi Tuhan perlu satu, terang. Terang Kristus itu perlu ada di muka bumi ini. Kalau kita malam hari kita beristirahat. Tapi kita nggak mungkin sepanjang malam kita tanpa lampu. Kita tetap menyalakan lampu. Kita perlu HP pun juga pakai lampu. Semuanya pakai lampu. Nggak ada manusia yang bisa hidup tanpa lampu ya. Terang itu sangat ditentukan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan hari-hari ini Natal, kita melihat dengan lampu yang penuh dengan gemerlip ya, di mana kita melihat terang Tuhan. Pohon Natal itu melambangkan terang Kristus. Natal itu melambangkan terang Kristus. Artinya bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bisa merasakan dampaknya. Saya sudah sering melihat orang-orang yang bukan di dalam Tuhan ikut foto dengan pohon Natal. Luar biasa ya. Biarlah terang Kristus itu bercahaya buat kita semua. Buat setiap anak-anak Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya memberikan tema habis gelap terbitlah terang. Amin. Di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-6 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita ini beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Di mana di dalam Kristus itu ada pengharapan. Pengharapan itu hanya ada di dalamnya. Kita perlu memiliki pengalaman pribadi bersamanya. Baru kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita bisa menyaksikan. Tapi sering orang saat mau mengalami bersama Tuhan, belum dijawab doanya, udah kecewa duluan. Udah mundur duluan. Kurang sabar, kurang percaya. Sebenarnya Tuhan itu dekat dengan kita ya. Tidak sejauh dengan doa. Tuhan itu dekat. Tapi sering yang menjadi penghalang dari doa kita yang belum terjawab adalah dosa kita. Makanya kita jangan pernah putus asa. Kalau doa kita belum dijawab, teruslah berdoa.
dan perkatakanlah yang baik. Muliakanlah Tuhan, senangkan hati Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu tahu setiap pergumulan kita. Tuhan itu tahu masalah kita. Tuhan itu mengerti. Tuhan mengenal kita sejak kita ada dalam kandungan. Tuhan itu mengenal kita. Jadi kita dari awal kita jangan pernah putus asa. Kita percaya hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu masa depan kita tuh ada di dalamnya. Kalau kita memperkatakan yang baik, kalau kita memperkatakan yang positif, kita memikirkan yang baik. Firman Tuhan berkata, berkatakanlah yang baik, pikirkanlah yang baik, yang sedap didengar. Maka itu yang terjadi dalam hidup kita. Seperti kalau kita sering memperkatakan Mazmur 91 dalam perlindungan Tuhan, maka kehidupan kita ini juga dalam perlindungan Tuhan. Tetapi kalau kita sering memperkatakan sesuatu yang tidak baik, sehingga kita terjebak di dalam masalah. Kita melihat situasi, kita melihat keadaan. Maka itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat belum ada jawaban. Terus kita berkatakan yang tidak baik. Atau kita memikirkan, oh ini impossible, nggak mungkin ini. Dan kita nggak melihat pertolongan Tuhan. Tuhan memang tidak menjanjikan langit selalu biru. Tuhan tidak menjanjikan itu, tetapi Tuhan menjanjikan selalu menyertai. Itulah janji Tuhan. Jadi tergantung dari iman percaya kita. Kalau kita percaya Tuhan tolong, itu pasti Tuhan tolong. Makanya firman Tuhan berkata, habis gelap terbitlah terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Seperti dikatakan di 2 Korintus 4 ayat 6. Maka itu semua tergantung dari kehidupan kita. Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih. Apakah kita mau hidup di dalam gelap atau apakah kita mau hidup di dalam terang. Itulah pilihan yang Tuhan berikan. Kalau kita hidup di dalam gelap, kita ikut pergaulan yang tidak baik, kita ikut hal-hal yang tidak baik. Kita mengikuti dunia ini, kita mengikuti tren dunia ini, kita mau melihat, kita mau kelihatan baik di depan orang, kita mau kelihatan yang orang suka, tetapi belum tentu Tuhan suka. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Kita kalau ada kesalahan di tahun 2022 ini, cepat bertobat. Cepat minta ampun kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan Engkau sungguh baik. Kalau sampai hari ini kita ada, kita sehat, kita kuat, itu karena anugerahnya. Oleh sebab itu Tuhanlah terang, Tuhanlah jawaban dalam kehidupan kita ya. Kegelapan itu adalah hal yang tidak disukai Tuhan dan manusia. Manusia pun tidak suka kegelapan. Manusia tidak suka kegelapan karena di dalam kegelapan tuh kita menghadapi ketidakpastian. Oleh sebab itu manusia tuh memerlukan Tuhan secara tidak langsung. Baik orang yang tidak percaya atau tidak mengakui keberadaan Tuhan. Tapi saya percaya sebenarnya dia bisa merasakan, bisa melihat. Paling tidak bisa melihat bahwa alam semesta ini diciptakan olehnya. Even belum percaya, tetapi dia ada di dalamnya. Dia menikmati ciptaan Tuhan itu. Oleh sebab itu, Natal yang melambangkan terang Kristus itu biar boleh percaya dalam kehidupan kita. Meskipun bulan Desember boleh berlalu, tetapi kita selalu mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita perlu terang Kristus. Kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus seperti terang itu. Seperti firman Tuhan katakan, jadilah terang. Jadilah terang, jadilah seperti garam dunia. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, percaya tidak ada yang tidak mungkin. Percaya pasti masalah kita ini diselesaikan Tuhan. Pasti Tuhan itu memberikan jawaban. Kadang masalah itu Tuhan izinkan terjadi. Sebenarnya kalau kita lihat masalah itu sering Tuhan izinkan terjadi. Dan kadang kita nggak terima. Tuhan kenapa sih ini aku dapat masalah ini? Aku nggak suka. Tapi kalau kita katakan Tuhan Engkau baik. Pasti ada rencana Tuhan di balik masalah ini.
Pasti ada rencana Tuhan. Kita katakan itu. Rencana Tuhan itu kita enggak ngerti apa yang terjadi. Tetapi kalau kita sudah selesai, andai kata masalah itu kita terjawab, kita baru menyadari, oh ini toh maksud Tuhan. Ini maksud Tuhan. Seperti orang mencari rumah. Enggak mudah orang mendapatkan rumah. Perlu proses. Segala sesuatu enggak ada yang instan, perlu proses. Proses itu enggak enak, enggak ada proses yang enak. Proses itu tidak enak. Tetapi kalau kita bersamanya, maka kita akan menghadapi kemenangan demi kemenangan. Amin. Tuhan itu baik dan sangat baik ya. Jadi tanpa disadari manusia itu bisa hilang pengharapannya. Karena dia melihat masalahnya belum selesai. Saat ini kalau masalahnya belum selesai. Sekali lagi katakan Tuhan itu baik. Masalahku pasti selesai. Aku akan membuka tahun baru, tahun yang penuh kemenangan demi kemenangan. Katakan seperti itu. Amin. Kita melihat kisah Yusuf. Yusuf dengan saudara-saudaranya ya. Di Kejadian 37. Kalau kita pelajari Yusuf dengan saudara-saudaranya. Sebenarnya iri hati itu yang menyebabkan Yusuf mendapatkan masalah ini karena saudaranya iri hati kepadanya. Sebenarnya awal iri hati itu bisa ditelusuri dari mana? Awal iri hati. Sebenarnya dari orang tuanya, Yakub yaitu Israel sendiri. Karena dia sangat mengasihi Yusuf karena Yusuf ini lahir di hari tuanya. Dan dari istri yang lebih dikasihnya. Diberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Bukan rata, bukan dibagi semuanya dikasih jubah yang indah. Hanya Yusuf yang diberikan jubah yang indah. Sehingga itu menanamkan secara langsung akar kepahitan atau iri hati kepada saudara-saudaranya. Sehingga berkembanglah cerita tersebut. Akhirnya Yusuf harus dibenci oleh saudara-saudaranya dan tanpa sadar Yusuf juga menerima mimpi dari Tuhan. Mimpi yang menyatakan bahwa saudara-saudaranya akan tunduk menyembah dia karena dia diagungkan. Karena mimpi yang sering dikatakan itu membuat saudara-saudaranya Yusuf ini tambah jengkel ya. Tambah jengkel. Saudara-saudaranya Yusuf ini tambah jengkel. Sehingga akibatnya apa? Pada saat Yusuf disuruh ayahnya untuk mendatangi saudara-saudaranya waktu mengembalakan kambing dombanya. Dari jauh saudara Yusuf sudah melihat Yusuf. Dari jauh. Itu Yusuf tukang mimpi. Dikatakan seperti itu. Mari kita bunuh dia. Dan itu kegelapan sudah mulai terjadi di dalam kehidupan Yusuf ya. Terjadi. Mungkin Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam kehidupan Yusuf. Melewati saudara-saudaranya. Dan itu sangat menyakitkan ya. Nggak ada orang yang mau senang. Kita mau hidup rukun. Kita mau hidup damai. Apalagi dengan family kita. Apalagi dengan saudara-saudara kita. Tetapi itu terjadi dalam hidup Yusuf. Dan itu sangat menyedihkan sekali ya kalau kita melihat masalah waktu itu. Dan akhirnya puji Tuhannya, saudaranya yang lain, Ruben, jangan bunuh dia. Masukkan aja dalam sumur paling tidak seperti itu ya. Akhirnya terjadilah perbantahan antara saudara demi saudara itu untuk rencana kepada Yusuf. Dan puji Tuhannya tidak jadi dibunuh ya. Jadi ceritanya di Kejadian 37, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kosong yang tidak berair. Yusuf dimasukkan di dalam lubang sumur itu. Bahkan Ruben mau menolong juga nggak bisa. Karena itu sudah terjadi. Dan di sini kita melihat selain Yusuf, ayahnya Yakub juga mengalami hal kegelapan. Di mana saat diberitakan bahwa anak yang dikasihnya itu diberitakan dimakan binatang buas dengan bajunya jubah yang mahal yang dibelikannya
seorang ayah melihat jubahnya itu penuh dengan darah dan dikatakan dimakan binatang buas. Siapa orang tua yang enggak syok? Saya percaya semua orang tua akan syok kalau mendengar berita itu. Dan menyebabkan apa kalau kita baca di Kejadian 37 sampai akhir. Sampai berhari-hari Yakub itu seperti menangisi Yusuf, anak yang dikasihnya itu, sampai seperti dia tuh ikut masuk, mati ke dunia orang mati. Sampai sedemikian itu kita bisa melihat betapa sedihnya hati Yakub. Dan yang lebih saya pelajari dari firman itu, saudara-saudaranya tuh bisa melihat, tega juga, menceritakan, berbohong lagi kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya ini juga ikut sedih. Dia menyaksikan, bikin cerita bohong. Itulah saudara-saudaranya Yusuf. Tetapi kita melihat, kalau kita baca selanjutnya lagi, Yusuf akhirnya masalahnya diselesaikan Tuhan. Melewati proses itu dia dijual sampai dijual ke Mesir. Dikeluarkan dari lubang sumur, dijual ke tanah Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Terang Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, ada terang Kristus. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan. Setia kepadanya. Selalu berpegang erat kepadanya. Sehingga Yusuf akhirnya dipercaya oleh Raja Firaun. Dia boleh berkuasa di tanah Mesir. Dia dipercaya. Sampai dia dipercaya 7 tahun. Dia masa kelimpahan. Dia bisa mengumpulkan gandum begitu banyaknya. Sehingga dia menjadi berkat. Akhirnya dari peristiwa itu dia bisa ketemu saudara-saudaranya ya. Pada saat di negeri orang tuanya kelaparan di mana-mana. Hanya Mesir pada waktu itu yang penuh dengan makanan yang berlimpah. Karena hikmat Tuhan itu ada turun atas Yusuf. Kita perlu Tuhan, kita perlu hikmat Tuhan. Oleh sebab itu, daripada kita harus senantiasa bergantung kepada Tuhan ya. Karena Yesus itu adalah terang, dia adalah Raja damai, dia Bapa yang kekal, sumber pengharapan kita. Tidak ada sumber yang lain. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi Tuhan itulah terang dan keselamatan kita. Kita perlu masuk dalam kehidupan yang lebih intim dengan Tuhan. Kita perlu koreksi diri kita sepanjang tahun 2022 ini. Apa yang membuat kita tidak menyenangkan hati Tuhan? Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Penyayang. Cepat bertobat. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita semua. Kita mengasihi Tuhan. Biarlah kita lebih mengagungkan Tuhan. Kita menerimanya Dia. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Maka kita akan tidak perlu takut. Hari depan kita sudah ada jaminan. Jaminan kita ada di dalam nama Tuhan Yesus. Jaminan kita diselamatkan. Itu adalah yang kita pegang. Kita pegang terus. Bahkan kita menceritakan kepada keturunan-keturunan kita. Kita menceritakan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini juga hidup benar di depannya. Hidup benar. Dan sebagai orang tua, bila kita koreksi diri kita. Apa yang kurang, apa yang kita lakukan jika tidak benar, kita minta pimpinan Tuhan. Memang nggak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Hanya Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu kita dekat kepada yang sempurna itu. Kalau kita dekat maka semuanya baik adanya. Amin ya. Oleh sebab itu kita harus memiliki iman yang kuat. Kita harus hidup setia. Kita harus taat kepada firman-Nya. Kita harus selalu bersyukur, bersukacita senantiasa, sebab Tuhan itu baik. Dia yang mendamaikan kita, Dia juga yang memulihkan kehidupan kita. Dialah jaminan dalam kehidupan kita. Biar terang Kristus itu ada dalam kehidupan kita dan memelihara hubungan kita dengan Tuhan untuk kita memiliki pengalaman demi pengalaman bersamanya. Maka kita percaya
tahun yang akan datang adalah tahun yang penuh kemenangan. Seperti Yusuf dimuliakan, dia menjadi pimpinan yang berkuasa di tanah Mesir. Bahkan Raja Firaun berkata, hanya takhta ini punyaku, tetapi semuanya kamu berkuasa. Kamu boleh memerintah, kamu boleh memiliki. Hanya takhta ini kepunyaanku. Raja Firaun mengatakan demikian. Maka kita melihat Yusuf mendapatkan penyertaan Tuhan. Terang Kristus bercahaya dalam hidupnya. Saya percaya kita semua mau hidup dalam terang Kristus. Amin. Oleh sebab itu habis gelap terbitlah terang. Percaya di dalam nama Yesus. Tuhan itulah sumber dari segala sumber yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin kami sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir menghadapi tahun-tahun yang akan datang Tuhan. Karena Engkaulah sumber terang itu Tuhan. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Engkaulah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin kami, Kau berikan kami kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Kami boleh bernafas Tuhan, kami boleh menikmati hari-hari baik bersama-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Untuk kami memasuki tahun yang akan datang, tahun demi tahun. Kami tidak sendiri Tuhan. Tetapi kami bersama Engkau, pegang tangan kami Tuhan. Pimpin hidup kami Bapa. Untuk kami masuk dalam rencana-Mu yang indah. Untuk kami memiliki pengalaman yang baru bersama-Mu. Di mana kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan boleh kami terima di dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin.